bingung kali ya, atau enggak juga sih, karena aku pakai baju ini baju dokter. Tapi aku bukan baru pulang kerja, aku sengaja pakai baju ini supaya lebih menghayati gitu. Karena tema hari ini adalah Master and Minion yang topiknya itu tentang pelayanan gitu. Jadi supaya aku lebih menghayati kalau misalkan pelayanan itu sebenarnya bukan cuma di gereja aja, tapi di seluruh hidup kita gitu loh. Jadi ini baju aku sebagai profesi aku yang setiap hari aku gunain supaya aku menghayati kalau itu juga sebenarnya suatu pelayanan buat Tuhan. Seperti itu. Teman-teman untuk membuka persekutuan kita pada malam hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mengangkat sebuah lagu eh, Kini Ku Hidup supaya kita juga bisa lebih menghayati lagi kalau pelayanan kita itu satu hidup kita. Yesus kau kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu karena atas kebaikan-Mu saja kami semua boleh berkumpul kembali melalui platform Zoom ini ya Tuhan, untuk bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan mendekatkan diri satu sama lain ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau kami semua berkati persekutuan dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar. Tuhan bukakan hati kami juga supaya boleh menjadi tanah yang gembur, boleh menjadi hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan boleh kami ingat dan boleh kami lakukan di kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak. Kami akan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat ke DI Oki untuk firman Tuhan. Terima kasih. Oke, jadi langsung ya kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan ya. Jadi tema kita hari ini yang diberikan kepada saya itu tentang Master dan Minion, dan ayat yang diberikan untuk boleh saya bahas itu dari Matius pasal 20 ya. Sekarang kita buka bagian firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-20. Kita membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, saya bacakan buat kita sekalian ya, Matius 20 ya, ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, sampai sedemikian jauh ya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi tema kita hari ini ya, Master Minion itu tujuannya tentang pelayanan ya, apa arti pelayanan dan bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini ya. Tentu
Saudara, saya percaya sebagian besar saudara mungkin sudah terlibat dalam pelayanan ya, tapi mari kita merefleksikan ulang apakah kita sudah melayani dengan benar begitu. Nah, jadi teman-teman semua dalam bagian ini ya kita bisa lihat Tuhan Yesus mengajarkan tentang seperti apa orang-orang yang besar dalam kerajaan Allah ya, atau disebutkan orang-orang yang hebat. Nah, sebelum bahas lebih jauh, mari lihat dalam konteks apa ya Yesus memberikan pengajaran ini. Nah, tentu tidak terlepas dari ayat 20 ya, teman-teman boleh baca ke atasnya lagi ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya ini kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu daripadanya ya, kepadanya. Kita lihat apa yang mereka minta. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Nah, jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Nah, jadi waktu Yesus mengajarkan hal ini tentang pelayanan ya, ini bermula dari permintaan seorang ibu ya yang punya dua anak. Itu kalau di bagian lain di Markus dikatakan dia adalah Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius ya. Lalu si ibu ini minta supaya di dalam kerajaan Tuhan Yesus nanti salah seorang anaknya itu duduk di sebelah kanannya ya, sebelah kanan, dan seorang lagi duduk di sebelah kirinya. Nah, teman-teman, sebetulnya permintaan apa ini? Permintaan apa ini? Di satu sisi, ya, saya bisa lihat bahwa mereka punya sebuah iman, ya. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi raja. Nah, ya, padahal saat itu siapa Yesus itu? Ya, Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia tidak punya jabatan, ya, dia bukan orang kaya, tidak punya status sosial, ya, dia bukan seorang pemimpin agama. Ya. Jadi tapi mereka yakin bahwa Yesus pasti jadi raja. Nah, jadi yang mereka minta itu apa sebetulnya? Itu bukan sekedar tempat duduk, ya, bukan mereka itu ingin dekat dengan Yesus, bukan. Tapi posisi duduk itu berkaitan dengan namanya status kehormatan, ya. Jadi yang mereka minta itu adalah status terhormat di dalam kerajaan Yesus. Ya, duduk sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah yang paling terhormat, jadi yang paling besar, yang paling hebat. Jadi di satu sisi iman mereka itu besar, ya, mereka punya iman, percaya Yesus jadi raja, tapi di sisi lain isi iman mereka itu keliru besar. Betul, Yesus akan menjadi raja, tetapi ternyata bukan menjadi raja secara politik atau raja secara militer. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus tidak pernah punya rencana untuk menggulingkan kekaisaran Romawi yang berkuasa saat itu. Kerajaan yang akan Yesus dirikan itu ternyata adalah kerajaan yang bersifat rohani. Jadi kerajaan Tuhan nanti adalah kondisi ya, di mana Allah itu memerintah dan Tuhan itu bertahta terutama di dalam hati umatnya. Ya, nah di dalam konteks inilah permintaan inilah kita lihat Yesus memberikan pengajarannya. Nah, coba kita perhatikan satu demi satu ya. Ayat ke-25 Yesus mengatakan seperti demikian. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Penguasa menjalankan otoritas, ya, menjaga otoritas atas mereka. Nah, di dalam dunia saat itu, dan sebetulnya sama dengan dunia kita saat ini, ya, orang-orang yang dianggap hebat, orang-orang yang dianggap besar itu seperti apa? Adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi. Ya, dan pada saat itu, seperti zaman sekarang, tentu yang punya jabatan tinggi itu adalah pemerintah, adalah penguasa. Nah, kenapa? Ya, mengapa mereka itu orang-orang yang hebat? Ya, apa yang dimiliki yang bisa ditawarkan oleh sebuah kekuasaan? Nah, teman-teman, kalau buat saya ya, coba saudara pikir ya, kekuasaan itu berarti apa? Waktu kita punya kuasa, itu kita punya kemampuan untuk mengendalikan orang lain. Setuju nggak? Ya.
punya kemampuan untuk mengatur orang lain. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang kita mau. Ya. Jadi apa kerjanya pemerintah? Ya memerintah. Pemerintah itu memerintah, menyuruh-nyuruh gitu kan. Ya, jadi semakin tinggi jabatan kita, semakin besar kuasa kita, semakin banyak orang yang bisa kita atur. Betul nggak? Ya, semakin banyak orang yang bisa kita kendalikan, kita perintah, kita suruh-suruh. Nah, maka kita selain mendapatkan apa yang kita mau, ya, orang juga semakin hormat dengan kita kalau posisi kita semakin tinggi. Nah, jika ada yang melawan atau tidak mau ikut perintah kita, maka kita punya kuasa untuk menggertak mereka, ya, dan bahkan mengancam, ya, memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita mau. Ya, tidak mungkin sebaliknya. Ya, orang bawahan, orang yang posisi rendah itu tidak bisa memaksa kita melakukan yang mereka mau. Maka teman-teman, siapa yang tidak mau punya posisi tinggi? Siapa? Ya, um, apa? Posisi jabatan tinggi itu menjadi incaran semua orang. Nah, cobalah nonton film-film tentang kerajaan, ya kerajaan Tiongkok lah, kerajaan di Barat lah, gitu ya. Kita bisa lihat cerita-ceritanya dan memang nyata juga ya bahwa anak-anak raja, anak-anak kaisar, para pangeran itu bisa saling bunuh, betul nggak? Demi menggantikan ayah mereka. Karena jabatan tinggi itu identik dengan kekayaan, identik dengan nama besar, dengan kekuasaan, dengan kehormatan. Dan siapa yang tidak mau punya semua itu? Nah, itulah yang terjadi di dalam dunia. Ya, jadi Yesus gambarkan, kamu tahu itu semua. Tetapi lalu apa yang Yesus ajarkan? Ayat yang ke-26. Ya, tadi teman-teman harap masih buka Alkitab ya, ayat 26. Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, kamu tidak boleh seperti itu. Lalu dia memberikan sebuah prinsip yang penting. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, mungkin ini kalimat yang sudah sering ya engkau dan saya dengar, tapi coba kita dengar lagi seakan-akan untuk pertama kalinya. Bayangkan murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan kalimat itu. Bayangkan reaksi mereka, ya. Apa yang mereka rasakan? Pasti sangat-sangat terkejut. Prinsip macam apa ini? Jadi Yesus berkata, siapa yang mau jadi hebat, siapa mau jadi besar, jadilah seorang pelayan. Siapa mau yang paling pertama, terkemuka, gimana Inggrisnya the first, yang paling utama, hendaklah ia menjadi budak. Ya, terjemahan lainnya bahasa Inggris itu slave. Gitu. Nah, maka teman-teman, disinilah nilai kerajaan Allah itu berbanding terbalik, ya, bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Bagi dunia, orang yang besar adalah yang punya posisi tinggi karena bisa atur banyak orang. Artinya, ia dilayani oleh banyak orang. Makin banyak orang yang melayani dia, berarti orang itu makin hebat, makin besar. Tetapi di dalam kerajaan Allah, yang melayani itulah yang lebih besar. Budak itu adalah status sosial paling rendah dalam masyarakat zaman itu. Tetapi justru bagi Yesus, budak itulah yang paling pertama, yang paling terkemuka. Lalu di ayat 28, ya, Tuhan Yesus menampilkan dirinya, ya, dirinya sendiri sebagai contoh dan teladan bagi para murid. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, teman-teman ingat siapakah Yesus? Seberapa tinggi posisi yang dia tempati? Yesus adalah Tuhan, berarti yang maha tinggi. Maka semua orang, semua makhluk, semua ciptaan harus tunduk dan melayani dia. Nah, Yesus layak mendapatkan hormat dan pujian dari semua makhluk. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, dikatakan, tetapi melayani. Ia menjadi hamba, memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah sosok Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Ya, teman-teman, tidak ada Allah lain di dalam muka bumi ini yang seperti Allah kita. Siapa? Yang agama mana yang punya Allahnya itu melayani? Siapa? Nggak ada, saudara. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Nah, maka kita masuk ke dalam bagian berikutnya. Ya, apa aplikasinya bagi kita saat ini? Apakah artinya ya kita tidak boleh punya posisi tinggi, ya tidak boleh kerja di dalam pemerintahan? Semua kita orang Kristen harus kejar profesi pelayan, ya. Jadi mulai besok, ya lepas kerjaan kamu, ya semua masuk ke restoran atau kemana, ya jadi pelayan. Ya nggak boleh ada yang jadi jabatan tinggi. Apa itu artinya? Tentu bukan, pasti tidak begitu. Ya, setiap kita punya panggilan di dalam masing-masing pekerjaan kita. Ya, tetapi yang paling penting di sini adalah spiritnya, semangatnya. Dimanapun kita bekerja, dalam posisi apapun yang sedang kita tempati, seharusnya semangat kita adalah melayani. Melayani. Nah, apa artinya melayani? Sekarang kita bicara tentang yang lebih praktis, ya. Tapi tadi kita sudah bahas apa perkataan Tuhan Yesus. Nah, sekarang praktisnya bagaimana? Apa artinya melayani? Nah, teman-teman, belajar dari Tuhan Yesus, bagi saya melayani berarti memberikan diri demi kepentingan orang lain. Melayani itu berarti mengutamakan orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Dan saya rasa ini adalah sebuah wujud nyata dari kasih. Kasih, cinta itu tidak hanya berhenti pada sekedar kata-kata, tetapi memberikan diri. Itu berarti semua yang ada pada diri kita demi kebaikan orang lain. Melayani berarti menanggalkan keakuan dengan segala gengsinya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang melayani, status jabatan itu tidak lagi penting. Karena yang ia pikirkan hanyalah bagaimana membawa kebaikan bagi sekitarnya. Kalaupun dia punya jabatan tinggi, posisi tinggi, itu sebuah kesempatan dia bisa melayani, membawa kebaikan bagi lebih banyak orang. Bukan supaya banyak orang melayani saya. Nah, seperti lilin, ya, dirinya itu semakin habis, asalkan sekelilingnya mendapatkan terang. Maka prinsip ini sangat bertentangan ya dengan apa yang dunia kita ajarkan. Dunia mengajarkan bagaimana kita bisa mendaki semakin tinggi, ya, naik terus ke atas, ya, sampai puncak. Begitu kan? Ya, kenapa? Karena semakin naik, semakin banyak yang kita dapat. Ya, posisi makin tinggi pasti makin kaya. Jabatan makin tinggi pasti makin dihormati. Pasti bisa atur lebih banyak orang, lebih banyak dilayani. Prinsipnya dunia itu apa? Makin tinggi, makin banyak dapatnya. Makin ambil, makin buat kita lebih banyak, lebih gemuk, lebih hebat. Begitu sampai di puncak, manusia itu lupa turun, ya, dan gak mau turun-turun.
Kenapa? Karena turun itu adalah suatu kehinaan. Waktu turun, kita mesti melepas sesuatu. Makin turun, makin banyak yang dilepas, makin rendah. Dan kita makin harus melayani. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, satu bagian saya ingin bacakan dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Juga satu bagian yang mungkin sudah familiar ya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dunia ini ajarkan kita makin naik, makin naik, makin naik. Yesus itu mengajarkan makin turun. Ya turun dari surga, mengambil rupa seorang hamba, turun jadi manusia, bahkan turun mati, bahkan matinya juga sangat hina di atas kayu salib. Nah, sebenarnya itu yang Yesus ajarkan buat kita. Melayani itu memberi diri. Nah, maka inilah aplikasi, ya. Aplikasinya sederhana, ya. Ya lakukan saja itu. Ya, sederhana, gampang diomongin, gampang dikotbahin, tapi sulit sekali. Maukah kita punya semangat melayani seperti ini? Yang dianggap sebagai orang hebat dan kerajaan Tuhan adalah yang melayani. Yang paling terkemuka adalah seorang budak. Apakah saudara dan saya itu orang besar dalam kerajaan Allah? Maka teman-teman, saya khawatir bahwa justru spirit dunia ini yang masuk ke dalam gereja. Spirit dunia ini yang merasuki umat Tuhan. Tidak sedikit ya orang-orang Kristen yang berlomba-lomba dapat jabatan di dalam gereja, dapat posisi di dalam gereja. Jadi katanya pelayan Tuhan, tapi mentalnya itu mental bos. Mentalnya itu mental pejabat. Ya, makin tinggi posisi, ya jadi pengurus, jadi majelis, bahkan juga hamba Tuhan. Ya, tidak ada bedanya dengan jadi bos atau direktur dalam perusahaan. Makin sombong, cuma taunya perintah-perintah, mintanya dihormati. Terus sayang sekali, pasti saya rasa Tuhan sedih melihat banyak gereja, dan saya sendiri mesti bercermin kan, ya apakah saya juga demikian. Seharusnya jabatan pelayanan dalam gereja itu adalah sebuah tanggung jawab mulia, membuat orang Kristen itu gentar. Semakin giat melayani, makin tinggi jabatan, justru berarti tanggung jawab semakin besar. Semakin rendah hati harusnya dalam melayani. Bahkan sebagai orang Kristen, semangat ini seharusnya dibawa keluar gereja, dimanapun engkau dan saya bekerja. Ya, kalau syukur-syukur saudara nanti punya jabatan posisi tinggi dalam perusahaan atau karir saudara, jiwa melayani ini harus dijaga. Ini yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam dunia. Bukan spirit dunia masuk ke gereja, tapi biar spirit Kristus itu yang kita bawa keluar sana, keluar gereja. Jadi bagaimana, saudara? Masihkah tertarik untuk melayani? Saudara, saya rasa adalah wajar kalau kita kemudian bertanya, mana mungkin sih orang bisa punya spirit seperti ini? Ya, siapa sih? Ya, saya nggak tahu ya siapa yang kita anggap punya ya spirit pelayanan seperti Yesus ini. Ya, setiap kita cenderung ingin jadi orang punya jabatan, ya posisi tinggi, ya dilayani, dihormati. Bagaimana mungkin ya kita ya saya bisa punya spirit melayani seperti Yesus? Gimana caranya? Wah, saudara, saya rasa tetap kuncinya adalah ya, hanya ketika kita berjumpa dengan kasih Kristus. Hanya waktu engkau dan saya punya relasi yang baik dengan
Tuhan. Hanya waktu itulah kita diisi oleh kasih Tuhan. Maka kita sanggup merefleksikan kasih-Nya melalui pelayanan kita. Nah, itulah sebabnya ya, syarat seseorang bisa melayani bagi saya ya. Dan ya saya rasa ini alkitabiah. Syarat seseorang melayani itu bukan seberapa tinggi kemampuan kita, ya, seberapa tinggi skill kita, pengalaman kita, bukan itu. Tapi syarat paling awal dan syarat paling penting adalah bahwa engkau dan saya sudah lahir baru, sudah diselamatkan. Kalau tidak, pasti motivasinya keliru. Pasti itu. Kita melayani dalam kedagingan kita. Sudah jelas ya? Jadi kita itu nggak bisa, saudara. Saya juga nggak bisa. Pasti semua orang nggak bisa kalau kita melayani seperti Kristus tanpa kita diselamatkan. Hanya waktu kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan, baru kita bisa melayani, belajar seperti Yesus. Begitu relasi itu nggak baik, saudara, kita tidak lagi melayani karena sudah mengalami Tuhan. Kita pasti melayani demi mendapat sesuatu. Itu sudah pasti, saudara. Apa saudara nggak setuju? Nanti kita bisa bahas ya. Tapi saya rasa sudah pasti. Begitu kita nggak punya relasi yang baik, apalagi kita belum diselamatkan, kita pasti melayani minta sesuatu. Apa untungnya buat saya? Ya, mungkin saudara kita kemudian lebih dihormati, ya, ada keuntungan-keuntungan tertentu, saudara, dan tidak lagi tulus di hadapan Tuhan. Saudara, siapakah orang terbesar dalam kerajaan Allah? Dia yang melayani. Maka saudara bilang bagian firman Tuhan ini kembali memotivasi kita. Ya, mari melayani Tuhan. Baik ada status dalam gereja ataupun tidak. Saudara, itu tidak jadi soal. Soalnya saya sering kali, berulang kali ya, saya coba di gereja atau saya ada kesempatan khotbah mengatakan bahwa pelayanan itu luas. Pelayanan itu luas. Ya, semua orang Kristen itu pasti bisa melayani. Tidak harus ada namanya bahkan di dalam gereja. Ya, secara sederhana misalnya ya di kompleks kita, misalnya ada jemaat ya kita tahu ada jemaat yang punya mobil, ya ada jemaat lain misalnya orang tua sudah sangat renta, dia sakit-sakitan, dia tidak ada kendaraan. Sebenarnya kalau ada jemaat yang tahu itu ya, oh bisa jemput orang itu, ya sama-sama ke gereja dekat, nanti diantarin pulang. Ya saya pernah, karena saya pernah studi ya di luar ya, kebetulan Tuhan kasih kesempatan saya bisa lihat seperti itu. Sebenarnya itu nggak ada namanya di struktur gereja, nggak ada. Ya tugasnya apa? Menjemput si orang tua itu, gitu ya. Nggak ada itu tugas, strukturnya nggak ada. Karena misalnya mereka berusaha gitu dengan apa yang bisa saya miliki. Saya punya mobil, dia enggak, dia sakit. Ya kalau nggak ada yang jemput susah sekali. Saya melayani dengan menjemput orang itu ke gereja. Simpel sekali. Sebegitu banyak sebetulnya pelayanan yang bisa dilakukan tanpa ada namanya. Ya, saudara nggak mesti semua punya karunia menyanyi, semua karunia bermain musik, tapi kita bersama-sama melayani. Dan mari minta ya Tuhan penuhi hati kita dengan kasih-Nya, sehingga kita dimampukan melayani dengan benar. Oke, begitu ya. Jadi saudara, mari saya harapkan semua kita, ya anak-anak yang masih muda, saudara yang punya kekuatan, punya tenaga, energi, ya, kecemerlangan berpikir, ya saudara, mari manfaatkan melayani. Ya, tidak kejar status, tidak kejar keuntungan, tapi saudara kita ingin seperti Tuhan Yesus, ya memberikan diri sampai habis. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, saya kembalikan kepada siapa petugas. Kok Oki sekarang kalau ada yang mau tanya boleh ya kok ya? Ya, boleh, silakan. Oke, apakah dari teman-teman ada yang mau tanya? Aku mau tanya dong, kepikiran. Iya. Ya. Halo, oke. Ya dengar soal pelayanan ini
tadi kayaknya yang disampaikan barusan itu kan nggak ada salahnya gitu ya. Maksudnya ya hidup sebagai orang Kristen memang harus melayani gitu. Eh, ini saya ada 2 pertanyaan sih. Mungkin pertama itu yang buat anak-anak muda gitu ya. Lebih ke gimana sih kita seharusnya memilih bidang pelayanan, katakan seperti itu. Tadi kan sempat dikasih tahu bahwa tujuan dari melayani itu membagikan kebaikan bagi sesama gitu. Apakah kita harus mulai dari hal-hal yang kita bisa atau hal-hal yang dirasa baik dari diri kita atau gimana? Ya, bagaimana memilih bidang pelayanan kita gitu di awal kalau kita masih bingung. Oh, satu lagi tadi Mungkin ada 2 nih. ya, yang kedua ini mungkin lihat beberapa pengalaman orang lain sama sempat ngerasain sendiri juga gitu. Di dalam melayani prosesnya kayaknya sama sekali nggak mudah gitu ya. Kayak ada yang tersakiti, ada yang kecewa gitu setelah menjadi pelayanan, atau ya, implikasinya banyak gitu. Lebih ya kadang lihatnya jadi banyak, jadi terluka gitu, jadi akhirnya menjauhkan diri gitu. Tapi pertanyaannya mungkin lebih ke praktisnya ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi luka di dalam pelayanan itu sendiri ya. Ya, ya mungkin itu sih kok dua pertanyaan itu. Oke, iya ya. Thank you ya, Denny ya. Ya mungkin yang pertama saya rasa itu pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi bagaimana kita bisa memilih bidang pelayanan ya. Ya saya rasa sih kalau awal-awal ya, saya mungkin merekomendasikan kalau orang-orang yang baru misalnya baru masuk gereja atau sebetulnya sudah dikorem ya sejak remaja, itu bisa dicoba, itu eksplorasi. Jadi kalau memang benar-benar nggak tahu ya karunianya di mana, saya cocoknya di bidang apa, ya coba-coba gitu. Coba-coba. Ya mungkin pertamanya oke, coba kalau jadi singer gimana begitu ya. Coba jadi usher seperti apa begitu. Coba kalau bidang pembinaan itu kira-kira seperti apa. Jadi perlu eksplorasi. Jadi sama seperti ya seperti kita lah. Kalau sekarang nanti kerjanya, panggilan kita itu apa sih, cocoknya kerjanya ngambil jurusan apa, kerjanya di bidang mana, ya itu kita mesti eksplor sebetulnya ya sejak lagi sekolah gitu. Ya, jadi banyak orang itu pikir misalnya ya saya tuh selalu punya konsep, bukan maksudnya saya tuh selalu menemukan orang punya konsep paling gampang itu main asyik. Ya, paling gampang itu penyambutan. Buat saya itu berbahaya ya. Berbahayanya kenapa? Karena penyambutan itu apa ya? Membawa nama gereja sebetulnya, muka gereja kan. Jadi misalnya orang baru pertama kali yang dia lihat di gereja mungkin itu asyir, bukan ketua majelisnya atau ketua pengurusnya. Ya, lalu saudara kita sebagai asyir itu salam, senyum gitu kan ya. Kita berusaha selamat pagi apa segala macam. Tapi ya nanti pas di luar gereja tiba-tiba ketemu orang itu di mall. Lalu orang itu kenalin kita. Lalu kita cemberutin lah atau kita nggak mau sapa atau apa. Itu orang tersinggung. Ngerti nggak ya? Orang bisa tersinggung dengan sikap kita. Kenapa? Karena kita pikir sebagai asyir tugas gua cuma di gereja. Di luar ya udah bukan asyir dong. Tapi orang luar enggak. Orang yang pertama kali ke gereja melihat asyir itu figur. Begitu lihat di luar, kok kayak gini ya orangnya ya? Kok cuek banget ya? Kok cuma topeng doang di gereja? Itu mereka jadi kecewa. Jadi bagi saya tuh asyir tuh nggak boleh main-main gitu. Jangan main-main. Jadi ya itu ya bagi saya sih semua bidang pelayanan harusnya sesuai dengan karunia ya. Begitu, sesuai dengan karunia. Itu explore sih saya rasa. Nah, makanya di dalam explore ini gimana ya? Disitulah kita mesti juga ada praktek kasih ya. Ya makanya mesti apa ya? Mesti orang-orang yang mengerti Alkitab, orang-orang yang mengenal Tuhan gitu ya. Itu mesti terjadi. Misalnya jadi singer nih ya. Ada orang-orang yang mau jadi penyanyi. Ternyata
suaranya fals. Nah, saya mau tanya nih, yang jadi pengurus atau udah pernah jadi pengurus, kamu apain tuh itu singer yang fals itu? Ya? Atau di paduan suara, dia pengen nyanyi, ya, ternyata suaranya difales. Gimana tuh berhadapan dengan orang itu? Nah, yang paling ideal kan sebetulnya kitanya yang fales, kita sadar, ya nggak? Oke, suara saya fales ternyata. Lalu kemudian teman-teman juga berani untuk berkata kebenaran di dalam kasih. Itu prinsip firman Tuhan. Ya, jadi, hai, sorry ya, ini bukan gimana-gimana ya, tapi suara kamu kayaknya nggak cocok deh untuk jadi singer. Ya. Nah, tapi itu bisa nggak terjadi dalam gereja? Harusnya bisa. Ya, jadi seorang menegur dalam kasih, yang ditegur bisa koreksi diri, bisa refleksi, dan oke deh, berarti gue nggak cocok nih, gue cari bidang yang lain. Begitu. Jadi, ya itu tanpa kasih, ya orang-orang nggak kenal Tuhan itu nggak bisa terjadi. Sehingga yang saya temukan di dalam gereja adalah yang apa pengurus-pengurus nggak berani tegur, ya kan? Karena nggak enak, nanti dia tersinggung, semua silent. Sedangkan yang fals itu merasa diri penyanyi, gitu ya. Oh, saya bisa nyanyi nih, ya dia nggak mau melihat dengan jujur karunia dia sendiri. Nah itu yang terjadi, gitu. Nanti pengurus-pengurus di belakang ngomongin, ini orang udah fals kalau diri lagi, gitu ya. Padahal kan harusnya berani dong untuk ngomong. Tapi kita kan sungkan budayanya, kita sungkan. Kita nggak mau menyakiti hati, tapi terus kita ngomongin di belakang. Nah itu nggak sehat semua nggak sehat. Begitu. Nah, termasuk yang kedua tadi ya, itu sangat wajar ya. Kita bisa kecewa, tersakiti, terluka, begitu ya. Kadang-kadang juga, dan saya rasa seringkali juga sebetulnya tidak sengaja ya. Jadi orang yang menyakiti juga nggak merasa menyakiti karena dia nggak sadar. Orang yang tersakiti merasa dia melakukannya dengan sengaja. Ya, jadi sebetulnya banyak hal yang terjadi, tidak ada klarifikasi, tidak pernah ada konfrontasi, akhirnya simpan sendiri, akhirnya kepahitan, ya ataupun memang sengaja, ya mungkin ada orang yang ingin menyakiti. Ya disitulah memang akhirnya kasih mesti dipraktekkan sih. Kasih mesti dipraktekkan. Itu sebabnya yang saya sebutkan, ya dia mesti punya relasi yang baik dengan Tuhan. Begitu sih. Jadi karena di dalam relasi yang baik dengan Tuhan itu, ya dia akan berani jujur, Tuhan saya sangat sakit hati dengan si ini, ya dengan si A ini. Saya merasa terluka, saya nggak bisa mengampuni dia. Tuhan tolong berikan kasih untuk saya bisa mengampuni orang ini. Itu semua harus terjadi, hanya bisa terjadi kalau orang itu mengenal Tuhan, begitu. Ya, sampai Tuhan pulihkan dia, ya. Sampai Tuhan pulihkan dia, misalnya sudah mulai bisa belajar mengasihi, ya orang itu mesti datangin si A, gitu. Sorry ya, tapi waktu itu kamu ngomong seperti itu sangat menusuk saya, begitu. Kadang-kadang orang yang menyakiti juga nggak sadar, gitu. Kadang-kadang ya, ini kan kasus bisa beragam. Kadang-kadang nggak sadar, gitu. Tapi waktu dia dikasih tahu, mungkin dia bisa bertobat, gitu. Jadi banyak hal sih, ya. Jadi terkadang ya itulah, jadi semua kita jadi kayak pakai topeng gitu ya, kita nggak mau cerita bahwa kita disakiti, kita merasa menunjukkan fine-fine aja gitu ya, akhirnya tapi kepahitan itu disimpan, akhirnya terpendam semua itu jadi bom-bom waktu tuh, bom-bom waktu sampai nanti terakumulasi tuh meledak tuh, itu gereja bisa akhirnya ya kita mesti menyadari lah bahwa kita ini orang-orang rapuh, ya orang-orang rapuh yang ditebus oleh Tuhan, maka seharusnya ini menjadi sebuah laboratorium kita belajar saling mengasihi, begitu. Jadi kalau saudara seiman sendiri kita nggak bisa kasihi, apalagi orang-orang di luar ya yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sangat penting sih, ini saya rasa sangat penting. Thank you. Ya. Atau ada pertanyaan lanjutan atau yang lain, bagaimana? Ada tanggapan, komentar? Berarti melayani harus otentik ya sebagaimana diri kita, dan kalau ada konflik kita juga harus punya andil untuk menyelesaikan itu gitu. Betul. Ya.
Ya itu tadi betul. Jadi ya makanya kalau kita ada orang yang sebenarnya belum kenal Tuhan, ya kemudian itu bisa melayani sebetulnya untuk cari pengakuan diri, ya kan? Bisa untuk cari di diterima oleh orang. Dan begitu orang lain tidak terima dia, itu bisa terluka hebat. Dan yang tidak kenal Tuhan, ya dia bisa sangat marah, bisa sangat kecewa, bisa keluar gereja begitu. Ya, thank you, Pak Oki. Apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya? Tunjuk tangan, ayo. Kalau belum ada, aku mau tanya. Oke, aku mau tanya. Di dalam pelayanan itu kan, tadi seperti Kak Oki bilang, kita suka hatinya, apa ya, mau mencari kekuasaan atau apa. Jadi motivasi kita salah. Nah, menurut yang benernya itu gimana sih caranya dan sesering apa gitu kita harus memeriksa hati kita, ya gitu. Pertanyaannya itu aja deh. Oke, ya, thank you ya. Siapa ini Erina ya? Iya, jadi balik ke yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi memang akhirnya relasi itu mesti eh, baik dengan Tuhan. Dan bagaimana kita punya relasi yang baik dengan Tuhan ya usahakan berbagai cara lah. Saya rasa salah satunya adalah saat teduh, jadinya saat teduh gitu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan sendiri bersama Tuhan, alone with God itu tuh sangat-sangat penting begitu. Ya, ya itu sih. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu saya ya mungkin pemuda juga. Itu saya sangat aktif di gereja. Sangat aktif di gereja, lalu saya ikut seminar rajin gitu ya tentang doktrin dan segala macam. Jadi otak saya itu penuh gitu ya. Lalu waduh saya merasa dipaskan sekali gitu pengetahuan saya. Lalu kemudian saya di gereja. Lalu saya aktif juga di perkantas di kampus. Saya kuliah, saya ikut persekutuan, saya aktif juga di sana. Gitu. Lalu dulu Pak Stephen Tong itu ya sering di Bandung karena saya di Bandung itu suka bikin seminar, itu dia bentuk panitia-panitia. Saya ikut jadi panitia di dalamnya. Gitu. Terus saya bisa aktif di komisi remaja, saya bisa aktif di komisi katekisasi, paduan suara, pokoknya banyak banget saya itu aktivitas pelayanan waktu itu. Ya saya ingat sekali sampai 1 minggu itu setiap hari sih. Setiap hari saya pasti ke gereja, kan dulu nggak ada Zoom ya. Setiap hari ke gereja, pasti rapat gitu. Itu sampai sampai mama saya tuh komplain gitu ya, karena kok kamu tuh nggak pernah ada di rumah gitu. Satu-satunya kesempatan di rumah itu kalau saya sakit. Jadi kalau saya sakit, keluarga senang karena saya di rumah. Kalau nggak, sisanya saya pelayanan gitu. Tapi saya ternyata kering sekali. Karena saya kering sekali ya. Sampai itu berlangsung beberapa bulan atau beberapa tahun ya saya lupa. Sampai satu titik itu saya berhenti. Saya nggak kuat. Jadi saya lepas itu. Semua pelayanan saya lepas. Di kampus saya keluar, di gereja satu sama satu saya biasa WL apa semua saya lepas semua. Saya sampai titik fed up gitu loh. Saya sampai enak sekali dan saya merasa saya nggak punya kekuatan buat melayani gitu. Padahal pengetahuan saya banyak saya merasa gitu. Ya sampai seorang hamba Tuhan tegur saya akhirnya, kamu itu seperti pohon yang rantingnya banyak tapi nggak ada akarnya. Ya akarnya tuh bolong. Ya, jadi saya tersadar ya karena selama ini saya tidak pernah punya waktu untuk saat teduh. Saking sibuknya pelayanan tidak ada waktu saat teduh. Nah itu sebenarnya itu skandal itu. Ya akhirnya baru saya bertobat, saya bangun relasi dengan Tuhan, minta Tuhan tolong ya baru ya mulai melayani lagi gitu. Nah, jadi saya rasa itu yang sangat penting sih untuk mendapatkan motivasi gitu ya. Itu dari mana ya? Hanya waktu kita bersaat teduh, berdoa, minta Tuhan tolong, kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Nanti Tuhan yang pimpin kita lebih baik pelayanan di mana gitu ya. Itu yang kasih kepekaan ya lewat relasi kita dengan Tuhan dan itu tidak bisa diganti oleh apapun juga. Begitu. Begitu.
Ya, jadi semakap berapa sering ya, sesering mungkin sih, saya rasa sesering mungkin. Ya, begitu kita tidak punya relasi yang baik, saudara, udah pastilah kita nggak punya motivasi. Gitu. Motivasi kita, ya relasi itu harus dijaga. Berapa lama ya, setiap hari. Setiap hari. Begitu itu hilang, udah pasti motivasinya ngaco. Kita akan mulai melayani, kita mulai lihat cari untungnya itu apa. Ya, kalau ternyata hamba Tuhan ya atau pengurus tidak menghargai, kita bisa marah. Begitu ya. Kok bisa marah? Ya karena kita tidak mendapatkan apa ya, penerimaan dari Tuhan gitu loh. Ya, tapi kalau kita sudah punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita sudah merasa diterima oleh Tuhan, eh, apapun yang terjadi ya baru kita bisa melihat Tuhan dalam pelayanan dan bukan melihat orang gitu. Ya itu sih mungkin dari saya ya. Oke, terima kasih kok. Oke. Apakah ada teman-teman lain yang mau bertanya atau sharing atau menanggapi? Boleh nanya? Oh, silakan. Ya silakan. Ya, oke, mau nanya. Aku kan sempat ada di tahap itu tuh kayak benar-benar lepas hampir semua pelayanan di gereja. Itu gimana ya cara maksudnya supaya kita ngerti untuk motivasi pelayanan kita yang benar itu gimana ya? Soalnya benar-benar aku sempat udah banyak banget pelayanan terus aku lepas sampai enggak sama sekali, cuma pengen datang duduk doang, diem dengerin khotbah udah pulang. Aku sampai di tahap itu sih. Ya. Apakah jelas? Ya. Terus habis itu gimana tuh? Iya, maksudnya untuk balik lagi gitu pelayanan, melihat motivasi pelayanan itu gimana, kan Koki udah pernah ngalamin tuh, maksudnya aku pengen tahu aja sih untuk kayak oh iya oke, saatnya kembali gitu. Ya. Ya Itu saya aja. rasa sih oke. Ya saya rasa saya ada waktu juga beberapa saat gitu ya, mungkin berapa bulan lah. Ya habis saya lepas itu ya saya ya seperti yang siapa Heri lakukan lah. Jadi pokoknya saya cuma mau jadi jemaat, saya dengar khotbah gitu. Ya saya rasa sih dalam saat teduh sih akhirnya ya. Dalam saat teduh minta Tuhan tolong gitu ya, minta Tuhan sentuh hati kita lagi, maksudnya bahwa kita bisa belajar mengalami Tuhan gitu ya. Ya walaupun ini mungkin nanti mesti ada sesi lain ya, tetapi kan memang pengalaman merasakan kehadiran Tuhan itu kan tidak bisa kita bikin, begitu kan ya. Jadi itu semua anugerah ya. Kalau Tuhan mengizinkan dirinya untuk kita jumpai dalam kerohanian kita ya, kita bisa mengalami Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak mau ya kita nggak bisa, seberapapun besar usaha kita. Jadi itu semua anugerah. Tetapi ya kita minta terus lah, kita berusaha lah, kita doa sama Tuhan supaya kita punya motivasi yang benar lagi sama dalam pelayanan, bahwa ada kesempatan Tuhan berikan untuk bisa melayani dan saya bisa peka dan saya bisa belajar untuk melayani dengan sungguh. Ya itulah saya rasa sih. Begitu sih. Nanti saya percaya Tuhan akan tunjukkan waktunya gitu. Tuhan tunjukkan waktunya kapan dan pelayanan di mana gitu. Itu nggak bisa dikarbit gitu ya. Itu nggak bisa kita buat gitu. Tunggu waktu Tuhan aja gitu. Sampai kita siap. Begitu kira-kira kali ya. Apakah itu cukup menjawab? Oke, thank you kok. Thank you. Cukup menjawab. Iya, ada saat-saat lah kita di dalam kekelaman gitu, lembaga kekelaman seperti itu ya udah kita cuma bisa minta sama Tuhan. Tuhan tolonglah saya lah gitu. Karena kita nggak bisa gitu ya. Kita secara natural kita nggak punya kemampuan untuk itu gitu. Ya motivasi kita tulus kita nggak bisa gitu. Kita orang berdosa gitu. Cuma bisa minta anugerah. Kita cuma bisa begging gitu, ngemis sama Tuhan. Kapan Tuhan kasih, caranya gimana, ya terserah Tuhan. Kita berserah begitu. Percaya Tuhan akan pimpin begitu.
Tapi ya yang penting otentik sih, betul. Saya rasa otentik sih, daripada kita memaksakan diri melayani tapi kita tahu motivasi nggak benar, ya sia-sia gitu ya. Ya, tunggu waktu Tuhan gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih kok di kolom chat dari Selma. Dia bilang, menurut Ko Oki, apakah ada melayani yang tidak terasa seperti mengorbankan diri sendiri? Apakah melayani dengan kasih selalu dilengkapi dengan pengorbanan? Atau apakah memberi sama dengan mengorbankan sesuatu? Apakah pengorbanan selalu terasa seperti kehilangan sesuatu atau terasa seperti pasti ada kerugian pada kita? Silakan Ko. Ya. Oke, yang mana nih Salma nih orangnya nih? Ini pertanyaannya, ini pertanyaannya susah juga ya, Salma ya. Iya. Iya, jadi memang ini jawabannya nggak apa ya. Ya, saya nggak bisa langsung ketemu klik jawabannya gitu ya. Cuma yang saya apa yang ingin saya sampaikan adalah betul ya. Jadi memang sebetulnya kata pengorbanan tuh bisa agak sedikit problematik sebetulnya, kata pengorbanan itu, gitu ya. Dalam arti seperti apa? Dalam arti yang berkorban itu sebetulnya ya Tuhan ya, Tuhan Yesus itu berkorban karena dia tidak seharusnya melakukan itu, begitu ya buat kita, tapi dia lakukan. Tapi kalau kita manusia berdosa melakukan itu ya sebenarnya tidak berkorban ya. Dalam istilah yang sangat strict ya kita nggak bisa sebut berkorban misalnya gitu ya, memang jadi itu problematik sih. Lalu misalnya orang itu tidak akan merasa berkorban kalau dia betul-betul mengasihi sesuatu atau mengasihi seseorang. Ya, saya dulu banget saya pernah khotbahin tuh di Cibubur, tapi mungkin di umum gitu ya. Jadi kalau ada misalnya ada seorang pasangan kekasih ya, lalu misalnya si pria ya, orang kaya ya, dia bawa ceweknya itu ke restoran yang paling mahal ya, bahkan steak yang mahal banget gitu ya. Harga steaknya 500.000, mahal nggak sih? Mahal lah ya, saya sih nggak pernah ya. Ya umpama 500.000 gitu ya, gua bayarin ya. Begitu si mereka keluar selesai makan, gitu ya, bayar parkir karena parkirnya di luar bukan di dalam gedung ya. Lalu si tukang parkir, kok cuma kasih 3.000? Goceng Pak, 5.000 ya. Lalu sang pria keluarin goceng sambil ngomel, mahal banget sih, di mana-mana juga di tempat kayak gini 3.000, mana ada parkir 5.000. Jadi buat si pria kasih 5.000 itu terlalu besar ya, tapi kasih 500.000 ya buat pacarnya itu it's okay, itu uang kecil. Kenapa begitu? Ya karena dia sayang dengan sang wanita, dia nggak sayang sama tukang parkir itu. Jadi goceng juga terasa berat. 500.000 goceng is okay. Jadi memang ya itu bisa relatif ya, berkorban itu tidak terasa berkorban kalau kita ada kasih begitu. Ya kira-kira begitu sih. Ya, jadi bagaimana tuh ya? Jadi mungkin saya rasa tapi ya berkorban itu bagaimana ya? Jadi sesuatu yang waktu kita merasa sesuatu itu terlalu berharga mungkin ya, baru kita diuji di situ apakah kita mau berkorban atau tidak. Lalu kedua, apakah kita mengasihi atau tidak gitu. Karena saya merasa saya pengalaman saya sendiri gitu ya, bahwa kasih kita kepada Tuhan itu tidak selalu konstan ya. Kasih kita kepada Tuhan itu tidak selalu tinggi gitu ya. Ada kalanya kita kurang kasih kita kepada Tuhan, dan di situ Tuhan akan uji kita gitu ya. Tuhan minta sesuatu, apakah kita rela memberikannya ya. Waktu kita mengatakan kita berkorban karena sesuatu itu sangat berharga buat kita, baru kita mesti refleksi
Kenapa itu terlalu berat untuk saya kasih? Mungkin saya kurang mengasihi Tuhan, begitu. Ya mungkin seperti itu kali ya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada kasih, itu akan dirasakan sesuatu yang kerugian yang besar, gitu. Dan itu sebetulnya menguji hati kita lagi. Itu akan ketulusan motivasi kita melayani Tuhan. Kira-kira begitu tuh. Menjawab nggak, Selma? Atau ada pertanyaan lanjutan ini? Oh, oke. Mungkin aku jadi penasaran satu hal deh. Iya, tadi ngelihat yang Ko Oki sempat ceritain, ngerasa fed up, Ko Heri juga sempat ngerasa gitu. Mungkin aku juga ngerasa teman-teman seumuranku banyak yang kayak gitu ya. Eh, dari kecil sampai gede terbiasa di gereja dan sudah lepas mereka ngerasa capek gitu dengan birokrasi atau mungkin ada cara pandang tertentu yang mereka nggak sesuai. Tapi mungkin poin menariknya, mungkin aku sebagai orang yang melayani di dalam gereja, katakanlah seperti itu. Kita bisa ngelihat ada pelayanan yang terjadi di dalam gereja dan di luar gereja. Saya juga melihat beberapa teman saya yang mungkin dalam tanda kutip mungkin nggak ke gereja walaupun orang Kristen gitu ya. Tapi bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Mereka bisa bikin gerakan-gerakan sosial untuk membantu sesama. Mereka bisa di kantor gitu, bisa jadi pribadi yang menonjol dan emang ngebantu orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Ya mungkin kita sebagai orang yang di dalam gereja gitu, apakah kita juga punya tanggung jawab nih untuk menarik gitu, menarik pelayanan ke dalam gereja, atau justru kita memberi ruang ya, bahwa mungkin ruang pelayanan mereka memang ada di luar gereja gitu. Saya juga kadang dilema gitu ngelihat teman-teman saya yang mungkin ya saya rasa wah ini keren banget gitu, hebat banget gitu, tapi memang secara sadar tidak berani menyentuh langsung gitu hal-hal yang Kristen yang eksplisit dalam tanda kutip seperti itu. Ya saya juga jadi gimana ya cara kita menyikapinya ya seharusnya ya gitu sebagai pelayan yang di gereja. Ya. Ya ini sih pertanyaannya apa? Tidak ada jawaban benar salah sih ya sebetulnya ya, karena memang seorang melayani di luar institusi gereja lah ya, kita akan bilang di luar institusi gereja itu kan banyak faktor dan banyak alasan. Jadi memang itu tergantung alasannya, faktornya, pergumulannya seperti apa begitu. Jadi kalau ya menurut saya sih ya kita mesti melihat gereja itu melampaui institusi gereja gitu ya. Jadi kerajaan Allah di muka bumi itu bisa meliputi begitu banyak aspek yang tidak hanya di dalam institusi gereja. Begitu ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya percaya seorang Kristen juga mesti ada dalam sebuah komunitas gereja. Nah, ini yang kedua sih. Gitu. Harus ada, karena gereja itu jelas merupakan perwujudan kerajaan Allah yang paling nyata di muka bumi. Gitu. Jadi sebenarnya kerajaan Tuhan di bumi itu apa? Gereja. Gitu. Jadi mesti ada komunitas. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, waktu saya bilang komunitas, apakah berarti institusi harus? Ya memang tidak harus begitu, tetapi mesti ada komunitasnya. Kalau dia terlepas sendiri gitu ya, meskipun dia banyak melakukan aksi sosial kebaikan, tapi dia lepas dari komunitas gereja, itu nggak sehat, nggak benar sih menurut saya. Jadi tetap mesti ada komunitas dalam gereja, komunitas ya sesama orang percaya gitu ya, tapi kemudian bersama-sama melayani ya orang-orang masyarakat lah sekitar kita begitu. Jadi entah dia kalau bicara tentang dia boleh nggak pelayanan di luar institusi gereja, boleh aja, itu sesuai panggilan dia. Jadi dia mau kerjain apa, ya biar dia yang dikasih kepekaan oleh Tuhan gitu.
it's okay gitu. Tapi kalau lalu dia lepas sama sekali dia nggak punya komunitas, nah itu masalah buat saya gitu. Jadi kita di sini punya juga ada di Pintu ada satu orang ya, rekan saya dia salah satu ketua di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu 2 gereja gitu ya, sampai kita minta jadi majelis ya dia tidak bersedia, ya oke lah gitu ya, karena nggak bisa dia untuk lalu jadi majelis lalu jadi ketua LAI, itu sangat-sangat nggak mungkin gitu. Ya saya menghormati keputusan dia gitu, it's okay, tapi dia tetap ada di dalam komunitas gereja gitu, meskipun tidak ya jabatannya nggak tinggi, it's okay begitu. Oke, jelas banget kok. Berarti kita tidak boleh melihat gereja sebagai institusi saja, tapi kita perlu sadar bahwa gereja itu esensial untuk kehidupan Kristiani. Berarti kita harus mengusahakan komunitas gereja itu ke orang-orang yang belum dapat komunitas gereja dalam tanda kutip gitu ya. Betul ya. Oke. Thank you kok. Oke. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya. Apakah dari teman-teman lain ada yang masih mau bertanya atau sharing? Siapa ya? Zevanya mungkin. Panggil saja aku sayang mungkin. Michael. Atau siapa? Ayo guys. Nggak ada. Oke deh, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau bertanya atau tidak ada yang mau sharing lagi, kita tutup sesi tanya jawabnya. Dari Ko Oki, apakah ada kesimpulan terakhir atau kata-kata penutup terakhir kok? Kata penutup ya, kayaknya udah kebanyakan ngomong. Cuma ya itu sih saya ini ada satu chat Harry ya tulis ya, with great power comes great responsibility ya, jadi Spider-Man. Iya, Spider-Man ya. Ya ini benar banget ya. Jadi saya rasa juga ini satu prinsip Alkitabiah banget ya. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa masing-masing kita yang percaya Tuhan pasti kita punya talenta, gitu ya. Tugas tanggung jawab kita adalah menggarap gitu ya, menjalankan talenta itu sebisa kita. Ya, ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Ya, minta supaya Tuhan kasih kepekaan kita punya talenta apa, kita mau kerjain apa, udah cukup. Ya, jadi jangan pernah mimpi jadi orang hebat, nggak perlu itu, nggak perlu. Ya, kalau saudara, teman-teman ada yang punya 5 talenta, ingat Tuhan akan tuntut kamu 5 talenta nanti. Ya, balikin itu 5. Ya, kalau punya 1, Tuhan akan cuma tuntut 1. Ya, jadi saya ingat tuh seorang pengkhotbah itu namanya Ronald Oroch, ya, Injil Ronald Oroch, dia bilang satu kalimat yang bikin saya shock gitu. Dia bilang gini, saya paling kasihan sama orang-orang yang anugerahnya banyak. Wah, kok bisa? Anugerahnya banyak itu kasihan banget. Karena Tuhan akan tuntut dia lebih banyak daripada orang lain. Gitu ya. Jadi ini kalimat menghibur nggak? Ya, jadi saudara, waduh, gua cuma 1 talenta. It's okay. Berarti tanggung jawab kita lebih sedikit. Kerjain itu dengan setia. Ya, jadi kamu atau kita yang punya 1 talenta tidak akan dituntut sehebat yang punya 5 talenta. Jadi kerjakan setia dengan yang dipercayakan. Nggak usah iri, ya nggak usah sirik sama orang yang lebih mampu dari kita. Karena kita tidak dipanggil menjadi orang itu. Kita tidak pernah dipanggil harus lebih hebat dari orang itu. Nggak usah. Ya, apa yang di depan kita dipercayakan, itu saja yang dikerjakan. Gitu ya. Sehingga ya kita mohon supaya Tuhan, our master, ya kita boleh disenangkan dengan pelayanan kita. Oke, kira-kira sampai situ saja ya. Tuhan berkati kita semua.
Ya, terima kasih Ko Oki. Mohon maaf, lupa bilang juga, boleh minta tutup dalam doa juga kok. Oke, ya mari kita sama-sama tutup dalam doa ya. Tuhan, kami kembali datang kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk diskusi yang kami boleh adakan sama-sama malam ini. Tuhan, kami sadar betapa kami ini orang-orang berdosa, dan ketika kami mengaku sudah diselamatkan, dan kami ingin belajar melayani, Tuhan begitu jauh dari sempurna. Ternyata Tuhan, waktu kami mau melayani, Tuhan, hati kami itu terpikat dengan posisi yang tinggi. Kami mengejar sesuatu yang mulia karena kami ingin dihormati, dan kami mungkin hampir-hampir jarang kami betul melayani dengan tulus, dengan sikap hati memberikan diri untuk pelayanan ini. Tuhan, kami mohon ampun daripada Engkau. Kami mohon Tuhan, ketika kami bersama-sama membangun gereja Tuhan, bawa kami Tuhan untuk betul-betul bisa melayani seperti Tuhan Yesus melayani. Kami tahu kami tidak sanggup, karena kami orang berdosa. Dan Tuhan, kami mohon hamba-Mu berdoa untuk setiap para pemuda di gereja ini, di GKI Cibubur ini. Tuhan, Engkau sendiri terus memenuhi hati mereka dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu. Bawa mereka untuk bisa melihat betapa dalamnya, betapa luasnya, lebarnya, dan tingginya kasih Tuhan bagi mereka. Supaya sungguh Tuhan ketika mereka melayani itu keluar dari hati yang bersyukur, hati yang belajar mengasihi Tuhan. Dan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, Tuhan pimpin sertai, supaya mereka boleh pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menyempurnakan semua kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, beserta dengan kami sekalian, sampai kami nanti berjumpa dengan Kristus Sang Raja, yang kami layani, yang kami cintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ko Oki untuk pelayanannya. Semoga pelayanannya diberkati terus dan tidak bosan-bosan di GKI Cibubur. Thank you, Ko. Thank you. Thank you. Oke. Thank you, Ko Oki. Ya. Teman-teman Lanjut. kita foto dulu kali ya terakhir. Silakan nyalakan kamera. Ada Stephen. Sam, ada Stephen. Udah selesai foto keluarga nih kayaknya. Bisa kita ibadah khusus ulang tahunnya Stephen. Ada Sayang. Ayo Sayang nyalakan kamera Sayang. Wih, Benito. Kirain Michael. Ada Jevanya. Oh, ini Pak Kial udah datang juga nih. Ada Henry. Ayo Henry. Wih, Sam sama siapa tuh Sam? Sama itu Siapa? Nanti kita. Hansel. Hansel udah youth ya? Hansel adiknya. Hansel kelas 7 sekarang. Dia udah kelas 8. Wow. Oke, ntar kita invite. Wah, telat. Foto dulu yuk. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Thank you teman-teman. Thank you Gay Oki buat firmannya, buat sharingnya. Sama, thank you semua ya. Ya, thank you Ko. Selanjutnya apakah ada pengumuman dari pengurus? Oh iya, acara sudah selesai. Boleh kembali ke aktivitas masing-masing, tapi yang mau ngobrol silakan, room masih dibuka sampai malam biasanya. Besok ada apa besok? Ya besok pengurus akan dilantik, jadi minta doanya juga buat teman-teman buat nanti nama-nama yang muncul. nih. Gimana? Bro, apa namanya? Zoom-nya dipakai BPP nggak nih kayak waktu itu? Oh, enggak, ini Pak Sutri lagi Zoom juga, tapi beda Zoom. Kalau gitu saya leave dulu ya.
Ya, Ya. thank you. Ya. Oke. Ya, Paul. Terima Terima kasih ya. kasih. Thank you, Kak Dadah, Oki. dadah, dadah, dadah. Bye.